7 amalan sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya semua kita sudah paham, tapi belum lagi kita mencoba memaksimalkannya. Nah, yang pertama dari 7 amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari dalam kehidupan beliau sampai beliau wafat. Apa yang pertama? Salat berjamaah 5 waktu. Yang pertama, salat berjamaah 5 waktu. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah punya 3 ciri khas tentang salat beliau. Khusus salat fardu ya, salat yang 5 waktu. Pertama, salat beliau di awal waktu. Karena pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma min amali afdalu ya Rasulullah." Apakah amal yang paling afdal kami lakukan ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, salatu awal waktiha atau salatul waktiha. Salat tepat waktu atau salat di awal waktu. Ini adalah amalan yang paling afdal. Yang kedua, ciri sholat Rasulullah itu berjamaah. Makanya ada hadis, ya, kata Rasulullah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fazzi, ya, tis'a. Jadi kata Rasulullah, 7 darajatan. Lebih baik daripada sholat sendirian 70 derajat. Artinya apa? Kalau kita sholatnya sendirian, maka pahalanya cuma 1 derajat. Tapi kita berjamaah 20 derajat. Maaf, memang hukumnya sunat, tapi nilainya luar biasa. Saya mau tanya bunda-bunda. Bunda kalau dikasih duit, mau dikasih 10.000 atau mau dikasih 1 juta? Mau dikasih 10.000 atau 100.000? Nah, itu kalau pitih jalan dawanya dah. Nah, tapi sholat kadang-kadang tak paham kita. Nah, itulah kelemahannya. Kalau materi itu cepat ya. Sekarang bunda kalau sholat sendirian 1, sholat berjamaah 27. Mana yang dipilih? Ya berjamaah. Nah, jangan milih duit aja yang besar. Milih giliran pahala tak mau besar. Nah, ini rugi kita. Ya. Jadi diusahakan sholat berjamaah. Tidak sempat ke masjid di rumah. Suami kan boleh jadi imam. Oh, dia belum pandai Ustaz. Nah, suruh dia kamat, kita ke depan. Tak boleh. Nah. Ya. Tentang ajo kita ini enggak pandai imam. Jo, udah. Ajo kamat, saya ke depan. Itu tonggak gawang maju namanya itu. Nah, itu tidak benar. Kecuali suami tak ada, anak laki-laki ada. Anak laki-laki imam. Suami tak ada, anak laki-laki tak ada satu orang pun laki-laki di situ. Boleh ibu jadi imam, anak-anak perempuan jadi makmum. Kalau anak-anak belum balik dia, masih anak-anak kecil, nah itu boleh dia dijadikan imam. Ya, boleh. Boleh ibu jadi imam perempuan, sementara anak tadi jadi makmum. Kenapa? Dia belum mubayyiz. Anak bayi misalnya umurnya baru 3 tahun atau 4 tahun. Cuma dia sudah pandai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja baru. Tapi jadi imam belum penuh syarat. Nah, boleh ibu imam. Itu pentingnya sholat berjamaah. Jadi ini yang pertama. Yang ketiga ciri khas sholat Rasulullah di masjid. Baik. Cuman secara hukum fikih bunda, nah, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya tidak berubah, sunat muakkad. Nah, jangan nanti salah pula. Saya tidak bisa ke masjid, tidak usahlah saya sholat. Nah, itu keliru kita. Ya, itu yang pertama, sholat berjamaah. Nah. Yang kedua, apa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, sunnahnya ialah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Quran setiap hari. Walaupun hanya beberapa ayat. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah selalu Al-Quran, fa innahu ya'ti safi'an lahu yaumal qiyamah. Karena Al-Quran yang kita baca selama kita hidup ini nanti akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Apa arti syafaat? Pembela, pembacking, pendolong, pelindung kita. Sampai dikatakan dalam sarahan hadis itu, kalau ada seseorang biasa membaca surat Yasin, dia akan berdiri di bagian kepalanya. Jika datang malaikat azab, dia cegah, "Hei malaikat, jangan kau dekati hamba ini. Dia selalu membacaku setiap petang Kamis malam Jumat." Kata surat Yasin. Semuanya ayat-ayat itu tampil nanti. Termasuk ayat langganan trikul. Dia berdiri di kanan kiri di kaki. Ya, jangan diganggu ya. Wahai malaikat azab, ini dia selalu langganan denganku ini. Nah, kata trikul tadi. Walaupun ayatnya ayat langganan. Artinya, mari kita coba membaca ayat Al-Quran itu setiap hari. Walaupun kaji kita kemarin setiap hari sunnah amalan sehabis subuh itu apa? Membaca surat Ikhlas 10 kali. Apa fadilahnya kemarin? Kasran fil jannah. Allah akan membuatkan istana atau apa namanya? Villa di dalam surga. Bunda-bunda ingin punya villa di surga? Dawamkan, amalkan surat Ikhlas 10 kali setiap hari habis sholat subuh. Itu satu. Jadi Al-Quran itu syafaat. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, kata Nabi SAW, ya, Iqra'ul Quran. Man qara'a harfan min kitab Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, harfan, satu huruf, ya, asran amsalihah, satu huruf itu akan diberikan Allah ganjaran 10 pahala. Alhamdulillah. La akra'u, tidaklah aku ini mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau 10 tadi 3 kali 10. Itu kalau kita baca biasa seperti ini. Nanti kan mudah-mudahan ngaji nih. Nah, coba hitung hurufnya. Mengaji dengan mendengarkan, menyimak itu sama pahalanya. Nah, hitung berapa huruf nanti yang dibaca. Bisa nggak pulang sampai jam 4. Hitung itu aja. Atau surat Yasin. Yang orang bilang sepele itu surat Yasin. Ada pulang yang berani bilang bid'ah baca surat Yasin. Ini sungguh terlalu, kata Abang Ramai-Ramai. Ya, coba hitung berapa huruf surat Yasin dari awal sampai akhir. Nah, ini PR. Nanti masuk cerdas cermat milad berikutnya. Coba kita hitung, nggak apa-apa. Nah, ya, kita hitung berapa huruf. Kalikan 10. Itu kalau bunda-bunda ngaji biasa. Kalau kebetulan berwudu 30. Kalau dalam sholat sampai 70, bahkan 100 satu huruf. Alhamdulillah. Nah, maka sebenarnya paling panjang baca ayat dalam sholat paling bagus, paling banyak nilai pahalanya. Itu keistimewaan orang yang baca Quran. Makanya sunnah Nabi setiap hari itu selalu baca Quran. Cuman jangan seperti yang tadi, ada juga orang kadang-kadang lurus tabung aja dia. Kata dia, alif lam mim itu kata Ustadz akan bukan satu huruf, 3 huruf. Sampai di rumah dia praktek langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wah, bagus betul surah Mamak saya sekarang. Mamak kan ngaji di Raudhatul Jannah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hebat irama Mamak. Iyalah. Ya. Ada Umi Yarni yang mengajarkan, ya kan? Alif Lam Mim. Wah, mantap Mama. Shadaqallah. Mak, kok sudah aja, Mak? Kata Ustaz, Alif Lam Mim sudah 30 pahalanya. Udahlah, Mama udah dapat 30. Maksudnya apa? Motivasi Rasulullah tentang bagaimana anjuran keutamaan kita membaca Quran. Baik, lanjut. Itu tentang sunnah harian Rasulullah yang kedua, ya, selalu membaca Quran. Yang ketiga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud setiap malam. Yang ketiga, tahajud setiap malam. Oh, ini membacanya paling mudah, Ustadz. Betul, Ustadz aja belum mampu. Makanya kita baca hari ini untuk saya ikut belajar bersama bunda-bunda. Bunda-bunda kita belajar. Nanti saya kasih tuntunannya. Bagaimana untuk memudahkan kita setiap hari. Nanti kita coba evaluasi. Nah, baik. Apa kelebihan tahajud ini, Ustadz? Nah, boleh bunda buka nanti Quran surat Al-Isra ayat ke 79. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau dirikan tahajud sebagai amalan tambahan bagimu, dan Allah akan mengangkat derajatmu maqamam mahmuda, ke maqam derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau ingin maqam kita tinggi di hadapan Allah, ingin derajat kita tinggi di hadapan Allah, istiqomahlah tahajud. Saya yakin dan percaya bunda-bunda ini lebih hebat dari saya. Saya melihat ada beberapa orang kita ini sudah membiasakan mengistiqomahkan tahajud di malam hari. Jam berapa, Ustaz? Yang paling afdol ketika malam tinggal sepertiga. Dari jam 2, jam 3, jam 4 sampai masuknya waktu subuh. Kalau jam 2, jam setengah 2 itu bagaimana nilainya itu, Ustaz? Karena kalau udah bangun kita ini iya. ini susah untuk udah masuk itu. Kalau jam 2 udah masuk sepertiga terakhir. Ya. Pokoknya nilai tahajud itu hebat. Ya. Ada hadis dari Ibnu Umar. Orang yang tahajud itu, Bu, yang istiqomah tahajud, dia akan diberikan oleh Allah beberapa keberkahan. 3 keberkahan dalam hidupnya, 3 keberkahan ketika dia mau meninggal, 3 keberkahan nanti di akhirat. Mana 3 keberkahan selama dia hidup? 1, rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan mendapatkan rezeki yang berkah. Yang kedua, dia akan diberikan Allah ketenangan hati. Jadi orang yang istiqomah tahajud itu hatinya lebih tenang. Itu diberikan Allah selama dia hidup di dunia. Yang ketiga, dia akan diberikan Allah teman dan kawan yang baik. Teman yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Teman-temannya teman yang baik. Dia berjumpa di masjid. Dia berjumpa majelis taklim. Dia berjumpa majelis sholawat. Dia berjumpa majelis zikir. Kenapa? Rupanya dia adalah orang yang istiqomah tahajud. 3 diberikan ketika dia mau mati. 1, ya, dimudahkan dia ketika menghadapi sakratul maut. Dimudahkan dia, Bu.
Tidak sulit dia, mudah aja. Sekali teguk aja udah meninggal dia. Rupanya yang menolong apa? Tahajudnya. Yang kedua, hilang rasa sakit ketika mati. Tidak merasakan dia bagaimana sakratul maut itu. Ya. Yang ketiga, diberatkan timbangan amalnya. Itu menyelam dia meninggal. Kemudian tiga di akhirat. Karena azab kubur itu sudah masuk akhirat, dilapangkan dia, diringankan dari azab kubur. Yang kedua, dimudahkan urusannya di mahsyar. Orang merasakan matahari itu panas sejengkal dari ubun-ubun dia. Orang merasakan dausnya bukan main, laparnya melilit, dahaga mencekik, dia tak terasa oleh dia. Kemudian dimudahkan dia menyeberangi sirat, kemudian menuju pintunya surga. Jadi kata Imam Umar bin Khattab, demikianlah keutamaan yang diberikan kepada orang yang tahajud. Makanya Rasulullah senantiasa dijadikan amalan harian beliau ialah melaksanakan, mengerjakan tahajud. Ada hadis kata Nabi, karena sesungguhnya tahajud itu wajib bagiku atau fardu bagiku, sunat bagi umatku. Oh, rupanya Nabi itu memang tahajud itu merupakan hal yang wajib. Tapi bagi kita sunat hukumnya. Ya. Tapi sunat yang begitu dahsyat. Yang keempat, apa sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW? Senantiasa memperbanyak beristighfar setiap hari. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau buka Google kita itu, ketik Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa lagi? Khalaqtani wa ala ahdika wa ala arduka manistata'tu abu ulaka. Nah, itu diantaranya Sayyidul Istighfar. Udah dibuka Ustaz, tapi muter-muter aja HP-nya. Paket habis. Beli dulu 3 giga. Nah, baru buka. Oh, itu panjang Ustaz, ada yang pendek, ada istighfarnya A'agim. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Coba Ibu dendangkan Astaghfirullah Rabbal Baroya, kan enak nih. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Rabbal Baroya Astaghfirullah. Ini juga istighfar. Tapi itu panjang Ustaz. Saya suka melagu-lagu. Cari yang mudah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh. Nah, itu sudah intinya itu. Ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosaku ini ya Allah. Terima tobat hamba ya Rabb. Kan ada lagi tuh. Enggak ada yang lain Ustaz. Banyak istighfarnya Nabi Adam. Mana itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga agak pendek lagi Ustaz. Ada mana tuh? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah dosaku yang maha agung. Ampuni ya Allah dosaku wahai yang maha agung. Ampuni dosaku ya Allah yang maha azim. Boleh. Pendek lagi Ustaz? Ada.
Nah, itulah astagfirullah, 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 astagfirullah. Berapa? 1000 kali dibaca. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Boleh. Ustaz, ada yang pendek lagi? Ada. Apa itu? Innalillah aja lah. Itu paling pendek ya. Ya. Dah. Itu yang keberapa tadi? 4. Lanjut yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat duha setiap hari. Salat sunat duha. Ini amalan harian Rasulullah. Selalu beliau salat duha setiap hari. Nah, ini juga luar biasa. Dalam hadis dikatakan bahwa setiap persendian kita ada sedekahnya. Ya. Ada infaknya. Tangan ada infak, kaki ada infak. Setiap persendian. Lutut ada infaknya, siku ada infaknya. Sendi leher kiri kanan ada sedekahnya. Dan sedekah itu semua dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Gimana Bu? Oh, waktunya ya? Ada yang nanya Bu Sofi di belakang. Boleh enggak sholat duha itu 6:30? Sekarang waktu Isra itu masuk. Waktu Isra masuk Bu. Waktu Isra terbit matahari. Itu jam 6 lewat 2 menit. Lewatkan 10 menit atau 15 menit. Jam 6 lewat 12 atau lewat 15 menit. Waktu Isra. Tambah 15 menit. 6:30. 6:30 sudah boleh sholat duha. Tapi kalau Bu Sofi nggak sibuk, ambil waktu yang afdol. Kapan itu? Jam 9 sampai jam 10. Jam 9 udah pergi ngaji Ustaz. 8:30 boleh. Jam 8 boleh. Jam 7 lewat 15 boleh. Ya. Ustaz, kami baru selesai ngaji jam 11. Masih ada waktu duha? Masih. Karena kata Rasulullah, batas waktu duha itu lebih kurang 15 menit sebelum azan zuhur. Bahkan ada ulama yang mengatakan batasnya cuma azan zuhur. Jadi, tapi yang ketika yang bagus itu ketika matahari naik sepengelahan. Dan memang sholat duha itu apa kelebihannya Ustaz? Banyak kelebihannya. Salah satu diantaranya orang yang istiqomah mendawamkan sholat duha, insya Allah rezekinya berkah. Rezekinya berkah. Karena rezeki itu bukan banyaknya yang penting. Yang penting berkahnya. Rezeki itu tak mungkin, ya memang tak terukur, tapi tak mungkin akan tertukar. Ya, karena rezeki kita sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang nomor 5. Nah, ya 5 ya. Sekarang nomor 6. Apa amalan sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Senantiasa menjaga wudu secara terus-menerus. Wudunya berkekalan. Batal wudu, berwudu lagi. Batal wudu, berwudu lagi. Dan ibu jangan mempersulit wudu. Berwudu itu harus begini, begono, tidak perlu. Yang penting berwudu itu pertama rukun wudunya. Rukun wudunya apa? Berniat. Sebelum masuk muka itu baca niat. Ya, kan sudah kita ajarkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku berniat berwudu menghilangkan hadas kecil pada diriku karena Allah. Dah cukup. Basuh muka, tangan, rambut paling kurang 3 helai, kaki, telinga sunat. Itu aja Bu. Dengan buat 1 botol aqua yang agak besar bisa. Cuman orang Indonesia ini
harus ditoyongkan air banyak-banyak. Kadang-kadang lebih banyak pula berwudu dari mandi, ya nak? Tidak perlu, cukup itu. Kalau kita persulit, akhirnya kita malas menjaga wudu. Apa keuntungan orang yang selalu istiqomah mendawamkan wudu, menjaga wudunya berkekalan, batal wudu, berwudu lagi, batal wudu, berwudu lagi? Ya, pertama, dia anggota tubuhnya akan senantiasa dalam keadaan suci. Betul? Nah, ibu sudah berwudu. Tak mungkin ibu mau membuka majelis gosip. Kenapa? Saya berwudu ini. Ada kawan bilang, Bu, kabarnya menantu si Anu itu udah lari ya Bu, katanya. Maaf ya, saya sedang berwudu. Nantilah kalau batal wudu saya baru kita mulai. Enggak begitu ya. Kebetulan tak batal-batal. Sampai malam menjelang tidur pun berwudu. Akhirnya kawan tadi tidak punya kesempatan. Terkontrol suci lisan kita. Betul, Bu? Nah, jadi ada magnet yang menarik kita. Mau ngomong ini, janganlah. Saya kan sudah berwudu. Ya? Tidak mungkin orang yang selalu berwudu akan melihat gambar-gambar porno. Kecuali Pak Parno, itu lain. Paham ya Bu ya? Gambar-gambar yang tidak mungkin dilihat, tak mungkin. Parno, Bapak Parman. Itu tidak boleh. Tak mungkin dia akan mendengar yang tidak baik, sedangkan dia dalam keadaan bersuci. Itu satu. Yang kedua, ini saya jumpai dalam hadis, kalau ingin menuju mati yang husnul khotimah, selalulah wudunya dijaga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berwudu. Saya 2 aja pilihan saya, Bu. Ya, atau 3 pilihan, atau 4 pilihan. Boleh banyak. 1, ya Allah, matikan saya dalam keadaan berwudu. Yang kedua, ya Allah, matikan saya dalam keadaan berceramah dalam majelis ilmu. Jadi kita sama, Bu. Jangan bilang-bilang ustadznya hebat matinya, enggak. Kalau mati kita dalam majelis ilmu ini sama-sama syahid di jalan Allah. Yang ketiga, cita-citalah kalau dapat kita mati di Madinah dan Mekah. Itu yang paling. Makanya coba lihat orang-orang alim. Kiai Haji Al-Mukarram, yarhamullah. Kiai Haji Ma'mun Ma'mun Zubair. Meninggalnya di mana? Di Mekah. Ada orang tua kita di sini dulu, Pak Haji Razali Jaya, masih ingat? Meninggal di Mekah. Itu cita-cita, boleh. Ya Allah, sabutlah nyawa saya ketika saya mengerjakan haji dan umrah di Mekah dan Madinah. Itu boleh. Jadi cita-cita mati itu cita-cita yang baik. Ini macam-macam aja yang dicitakan kepada anak. Kalau bapak mati nanti kuburkan mama dekat nenek, itu nafsu itu. Itu apa? Sama aja, Bu. Kalau mama mati nanti bawa jenazah mama ke Padang ya. Untuk apa? Hantu belau itu. Nafsu. Cita-cita mati itu yang baik. Mati dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan memperjuangkan agama, mati dalam keadaan dakwah. Maka saya sakit-sakit pun saya pergi juga berdakwah. Kenapa? Mudah-mudahan mati sekalian. Tapi jangan jadi orang yang putus asa, konyol, itu tidak boleh. Karena orang yang kekal di kerak-kerak neraka itu orang yang mati sesat, salah satu orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Bahkan ada hadis. Tapi tadi kita cek hadisnya ya. Kita cek, Bu. Salah satu hadis mengatakan orang yang selalu istiqomah menjaga wudunya, maka meninggalnya mati syahid. Apa orang yang mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati. Sakit mati itu paling ringan seperti ditusuk dengan 70 tusukan pedang. Tak terasa dia itu. Yang kedua, dia tidak kena azab. Kayak azab kubur. Siksa enggak pernah dirasakan. Yang ketiga, langsung dia dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Ingin tak mati syahid?
Ayo amalkan sunnah ini. Ya. Selalu istiqomah dalam berwudu. Ustaz, kami wanita yang sedang berhalangan, bolehkah kami berwudu? Boleh. Dia dapat fadilah wudunya, dapat keutamaan membiasakan diri untuk berwudu. Tapi dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Karena orang yang wajib berwudu itu dua, Bu. Dua. Pertama sholat, yang kedua tawaf. Selain itu sunat. Ibu mau datang ke majelis taklim, hukum wudunya apa? Sunat. Ibu mau ngaji, hukumnya sunat. Ibu mau makan, hukumnya sunat. Ibu mau tidur, hukum wudunya sunat. Tapi yang dua tadi wajib. Oke? Nah, itu yang ke-6. Sekarang terakhir yang ke-7, Nabi selalu senantiasa mengamalkan sunnah harian beliau, bersedekah walaupun 1 dirham, ya, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 5.000 rupiah, walaupun 10.000 rupiah. Kenapa demikian? Karena malaikat selalu berdoa di subuh hari. Apa doa malaikat? Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan yang maha memberi rezeki, luaskanlah rezeki orang yang pagi ini mengulurkan tangannya untuk sedekah subuh. Itu doa malaikat rahmat kepada orang yang sedekah di waktu pagi hari. Tapi doa malaikat azab, ya Allah, sempitkan rezekinya, ya, dan hancurkan keberkahan hidupnya karena dia menahan rezekinya di subuh hari. Itu doa malaikat setiap hari begitu. Makanya Rasulullah paham betul sehingga beliau sedekah setiap hari. Kami tidak keluar rumah, Ustaz. Di mana pula kami mau sedekah? Subuh-subuh kami di rumah saja. Tidak ada keluar rumah. Hasilkan 1 celengan. Nah, itu boleh untuk niatnya anak yatim, boleh niatnya fakir miskin, boleh niatnya majelis taklim Raudhatul Jannah. Karena di sini kan yang dikaji masalah agama aja kan. Kita kan tidak ada ngaji yang lain. Tidak ada ngaji politik, tidak ada. Ngaji kita di sini ngaji agama. Maka untuk menolong agama Allah sangat baik kita bersedekah. Inilah 7 amalan Rasulullah. Saya ulang balik sebagai kesimpulan. Ada 7 amalan Rasulullah SAW setiap hari beliau lakukan. 1 tadi, sholat berjamaah. 2, sholat tahajud setiap malam. 3, membaca Quran setiap hari walaupun hanya beberapa ayat. Yang keempat, ya, selalu beristighfar, ya, istighfar. Yang kelima, sholat duha. Yang keenam, menjaga wudu. Yang ketujuh, bersedekah. Nah, caranya begini. Bagaimana caranya, Ustaz? Ini tidak paksaan. Coba alangkah indahnya. Saya juga coba nanti cobakan bikin yang 7 itu. Amalan sunnah Rasulullah setiap hari. Kemudian yang 7 itu ibu buat ke bawah. Jadi begini, ke bawah begini. Ya. Nanti dibuat 7 ke bawah ya, jalurnya ke bawah gini. Buat buku kecil aja, Bu. Untuk evaluasi mendisiplinkan diri kita saja. Jadi di sini, Bu. Di sini amalannya. 1 apa tadi? Sholat berjamaah. 2 apa tadi? Baca Quran ya. Baca Quran dulu. 3, tahajud. Nah, ini contoh aja. Ya, Ibu sudah tahu lah tuh. 4, istighfar dulu, boleh istighfar. Duha. 6, wudu.
7. Ini untuk langkah awal kita coba 1 pekan aja dulu. Ya, atau mau 1 bulan, mau 1 tahun kan bisa aja. Nah ini juga melatih kejujuran sekalian. Misalnya ini besok hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai sorenya ya, Ahad, Senin lagi, Selasa, Rabu. Nah, ini kita mulai ya. Salat berjamaah, alhamdulillah hari Kamis ada. Ya, baca Quran, tidak apa-apa, silangnya aja Bu. Jujur. Tahajud, takaluk, ada. Istighfar, ada. Duha, tidak sempat karena banyak acara. Wudu, alhamdulillah ada. Sedekah, enggak. Ya enggak apa-apa. Evaluasi ya. Ini caranya untuk melatih dulu. Karena memang doa untuk beribadah ini banyak. Ya, banyak. Untuk kita diistiqomahkan Allah dalam ibadah. Tapi yang terpenting juga ada disiplin. Ya, yang kemarin doa itu Allahumma paksain. Nah, inilah dia. Ya, hari besoknya karena lagi demam, maksudnya demam iman, sholat berjamaahnya pun tidak. Ya, baca Quran ada. Tahajud ada. Istighfar ada. Duha ada. Menjaga wudhu tak ada. Terkantuk sehari itu tidak bisa. Sedekah tidak. Ya tidak apa-apa. Yang penting dari 7 itu sudah ada yang bisa kita amalkan. Tapi nanti sampai di hari Rabu, maaf, alhamdulillah sudah ada perbaikan, sholat berjamaah oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke. Tapi jangan sampai tak jujur, di okean aja semua. Nanti setelah diperiksa Ustaz diparaf. Alhamdulillah, tanggal berapa ini? Ini contoh. Ini contoh. Kalau tidak dibuat seperti itu, ya terkadang-kadang sulit. Ustaz, kami tidak mau pakai buku, Ustaz. Kami mau pakai lajur di dalam HP kami. Kami buat betul nanti formatnya bagus-bagus. Baru nanti kami checklist masing-masing. Oh, itu bagus, Bu. Tidak ibu aja masuk surga dengan HP masuk surga, insyaallah ya. Nah, jadi silahkan kita coba nanti mempraktekkan ini sunnah 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan.